Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan cara membuat furing untuk dompet kembung motif sisik seperti ini. Untuk pola dompetnya bisa cek di video sebelumnya yang berjudul merajut dompet kembung motif sisik. Nah, furing kali ini semuanya jahit tangan tanpa menggunakan mesin. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti dan dipahami. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini dompetnya yang belum saya furing. Saya akan memberikan tips cara mengukur untuk bagian furingnya. Lipat bagian bawahnya pas di tengah-tengah bagian dasar, samping kiri dan kanan, dan kita akan mengukur bagian yang paling kembung untuk ukuran furingnya. Ini ukurannya saya mendapatkan ukuran 23 cm lebar, dan untuk tingginya diukur satu baris SC di bawah yang paling atas ya, hingga ke bagian tengah-tengah bagian alas. Ini 14 cm. Nah, kemudian kita akan ukur bagian alasnya. Nah, ini alasnya kira-kira 4 cm. Nah, ukuran tadi saya aplikasikan ke kertas dulu. Untuk ukuran bagian lebar dompet 23 cm itu bagian yang ini. Nah, jadi bagian yang ini adalah yang 23 cm. Selanjutnya untuk bagian yang 14 cm itu ini. Itu ada garis di tengah ya, 14 cm ke kiri, kemudian saya tarik lagi bagiannya 14 cm ke kanan. Nah, di sini juga 14 cm. Jadi total semuanya ini adalah 28 cm. Nah, sementara untuk bagian alas itu dari titik tengah ini saya bagi 2 cm di kiri dan 2 cm di kanan, karena alas kita tuh ukurannya 4 cm. Nah, ini 2 cm di kiri dan 2 cm di kanan, dan dari titik tengah ini ke bagian ujung itu 14. Nah, seperti ini cara mengukurnya, 14 kiri dan 14 kanan. Nah, untuk selanjutnya kita aplikasikan bagian pola ini langsung ke bahan furing. Ini bahan yang pertama untuk bagian dalam. Saya sudah membuat garis-garisnya termasuk garis tengah. Ini lebihkan sedikit untuk ruang menjahit ya. Kemudian saya juga akan melapisnya dengan busa angin. Ini busa angin yang paling tipis. Lebarkan lebih banyak karena biasanya busa angin kalau dijahit akan melentur dan tertarik. Selanjutnya untuk pelapis bagian luar, karena dompet kita ini motifnya bolong. Nah, kalau tidak dilapis dengan kain hitam nanti busa anginnya kelihatan. Ini saya ukur lebih besar juga sama dengan yang bagian furing yang pertama. Lebarkan sedikit sekitar setengah senti dari ukuran kertas ya. Di kiri kanannya dilebarkan setengah senti dari ukuran kertas. Jadi jangan pas di ukuran kertasnya. Nah, selanjutnya kita akan mulai pengerjaan bagian dalam. Nah, buat teman-teman yang ingin membuat kantongnya juga bisa. Saya tidak membuat kantong untuk ini. Ambil busa angin dan bagian yang tidak berjaring kita taruh di bagian dalam yang menghadap ke furing bagian dalam yang tidak berjaring. Letakkan bagian dalamnya ini. Saya akan mulai tahan dengan jarum bentul. Nah, seperti ini, tahan juga bagian tengahnya agar tidak bergerak.
Nah, setelah seperti ini kita akan mulai menjahit bagian tengah. Ini kan garis yang bagian tengah, saya ikut menggarisnya juga seukuran dengan yang di kertas. Kita akan mulai menjahit garis yang paling tengah dulu. Dari 3 garis ini yang paling tengah di sini kita jahit langsung hingga ke ujung. Jahit tangan saja. Jadi buat teman-teman yang tidak punya mesin bisa mencoba untuk membuat furing sendiri dengan jahit tangan. Jahit saja pelan-pelan agar bisa lebih rapi dan jangan terlalu jarang. Benangnya jangan terlalu ditarik, nanti busanya bisa melengkung. Nah, jahit sampai ke ujung. Nah, ini sudah mau selesai ke ujung jahitannya. Matikan benangnya di bagian belakang. Sudah rapi, selanjutnya jahit garis yang di kiri dan kanan. Untuk bagian alas ini kita jahit kiri dan kanannya. Nah, sudah selesai ini satu bagian. Kemudian jahit bagian yang sebelahnya lagi. Matikan benangnya ke arah belakang. Nah, ini sudah saya jahit 3 garis yang bagian tengah ini. Selanjutnya kita akan menjahit bagian pinggir. Nah, untuk bagian pinggir ini kita jahit pas di garis sekeliling, tapi khusus untuk bagian yang tempat resleting kiri dan kanan ini garis jahitnya setengah senti di bawah garis. Nah, jadi ada garis ini setengah senti di bawah garis. Ini saya beri garis yang kedua dulu. Jadi jangan pas di garis karena nanti untuk tempat resleting ya.
Jadi ukur sekitar setengah senti di bawah garis utama, kiri dan kanan. Nah, seperti ini. Ini garis yang awal dan saya sudah garis yang kedua. Jadi kita jahit di tempat garis yang kedua ini, yang baru. Kita jahit berkeliling ya. Berkeliling di bagian garis yang kedua, atas dan bawah. Jadi jahit mulai dari bagian garis yang kedua ini hingga berkeliling ke samping, kembali ke atas di garis yang kedua. Nah, lanjutkan menjahitnya ke atas, langsung berbelok, kemudian kembali turun hingga ke bagian bawah tempat awalan kita mulai tadi. Nah, ini sudah selesai, saya jahit berkeliling. Ini di garis yang kedua. Selanjutnya untuk bagian busa yang berwarna putih ini akan kita gunting sisanya. Mengguntingnya jangan terlalu dekat ke tempat jahitan, nanti bisa-bisa busanya malah lepas. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan mulai mengerjakan untuk bagian resleting. Nah, ini resletingnya, ini yang bagian depan, sementara ini bagian belakang, jadi jangan terbalik posisinya ya. Letakkan yang bagian depan ini. Nah, ini ada garis ini sejajar dengan garis yang kita buat di pola, dan bagian resleting ini kita letakkan pas di bagian jahitan. Jadi ini bagian garis dan jahitan. Nah, di bagian seperti ini, yang bagian resletingnya harus pas di bagian jahitan agar bagian garisnya itu pas di bagian tempat menjahit resletingnya. Nah, di sini ini tempat menjahit kita, garis bantuan ini. Jadi dia akan pas berada di garis di bagian pola. Letakkan lurus, beri penanda agar tidak bergerak. Nah, seperti ini hasilnya, sudah rapi.
tinggal digunting bagian sisa resletingnya. Selanjutnya resleting yang bagian sebelah sini jangan terbalik posisinya ya, yang ini bagian depan, ini bagian belakang, sama letakkan pas di bagian jahitan untuk bagian resletingnya. Nah, sudah selesai, jadi nanti tinggal dijahit pas di bagian garis yang ini, kiri dan kanan jahit saja pas di garisnya. Nah, ini sudah selesai saya jahit resletingnya. Selanjutnya bagian tengah ini akan kita lipat. Nah, seperti ini. Rapikan, berikan penanda. Posisikan bagian resletingnya dengan benar. Antara garis yang bagian 1 dan bagian 2 harus pas. Nah, seperti ini. Sekarang kita jahit di sini. Jangan sampai terlalu ke atas karena kita masih harus memasang kepala resleting ya. Kemudian di sebelah sini juga dijahit hingga ke atas. Ikuti saja patokan garis jahitan yang sebelumnya menjahitnya. Nah, sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya jahit bagian sebelahnya.
Matikan benangnya. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan untuk bagian alas. Nah, untuk alas ini agar dia berbentuk persegi, kita tekuk seperti ini. Posisikan pas berbentuk segitiga, jangan ada yang kebesaran kiri dan kanannya. Nah, seperti ini, jahit di bagian tepat di garis. Kita hubungkan yang ini, kita jahit lurus sampai ke titik jahitan yang sebelahnya. Nah, seperti ini sudah selesai salah satu alasnya. Matikan benangnya. Selanjutnya kita akan kerjakan bagian alas yang di sebelahnya. Masih sama, tekuk, kita rapikan hingga berbentuk segitiga. Sekarang kita jahit. Nah, sudah selesai, seperti ini hasilnya. Sudah kelihatan bagian dalamnya sedikit tegak. Selanjutnya kita akan mulai pengerjaan untuk furing lapis luar untuk menutup bagian busa angin menggunakan furing yang warna hitam tadi. Nah, ini pola yang warna hitam saya lebihkan sekitar setengah senti dari pola yang furing yang bagian dalam. Kita lipat dua, posisikan garisnya sama, bagian sudutnya sama dengan yang bagian belakang, seperti ini. Kita samakan. Selanjutnya beri jarum bentul kiri dan kanannya. Nah, setelah ini kita akan jahit tepat di bagian garis. Tepat di bagian garis yang sudah kita tandai. Yang dijahit adalah bagian kiri dan kanan saja. Jadi ini bentuknya seperti kantong. Nah, selesai satu sisi, kita jahit bagian sisi sebelahnya. Bagian ini kita kembali jahit mulai dari bagian dekat garis.
Nah, sudah selesai, hasilnya seperti ini, jadi seperti kantong ya. Nah, selanjutnya kita akan balik, bagian ini akan kita masukkan ke bagian dalam agar nanti kalau dari bagian dompetnya tidak kelihatan ada bekas jahitan ya. Kita balik seperti ini. Lalu furing yang tadi yang kita kerjakan sebelumnya kita masukkan ke bagian kantong yang hitam ini. Nah, seperti ini, rapikan posisinya. Nah, sebelum kita mulai menjahitnya, kita akan pasang dulu resleting. Nah, sudah selesai pemasangan kepala resleting. Nah, bagian yang ini, yang hitam ini kita tekuk ke arah dalam, kemudian lipat, masukkan di bawah bagian resleting, sejajarkan seukuran resleting ini. Kita tahan dengan jarum bentul. Nah, seperti ini ya, kita lipat ke arah bersamaan dengan bagian yang berwarna krem untuk puring bagian dalam, kemudian sejajarkan ke sama dengan bagian resleting. Nah, dirapikan agar puringnya terlihat lebih rapi. Jadi bagian kain yang berwarna berbeda dari bagian luar itu tidak kelihatan ya. Nah, sudah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mulai menjahit pinggiran resletingnya. Jadi pinggiran yang ini kita jahit. Jadi bagian kantong ini ikut menempel di bagian resleting. Nah, jahit semua sampai ke ujung, kemudian bagian sini juga. Nah, ini sudah selesai saya jahit, kelihatan sudah rapi. Walaupun dijahit tangan, kita juga bisa mengerjakannya jadi rapi ya. Sekarang tinggal masukkan puringnya ke bagian dompet rajutan. Kita rapikan pemasangannya. Bagian ini pas di bagian ujung.
Nah, sudah selesai, resletingnya juga tidak terlihat menggembung. Dari sini saja dompetnya sudah terlihat gempal. Selanjutnya tinggal kita jahit dengan jahit tangan bagian dompet rajutnya ke bagian puring. Nah, ini sudah selesai menjahit puringnya ke bagian dompet. Ini penampakan bagian dalamnya. Lumayan rapi dan dompetnya pun terlihat gempal. Nah, semoga video saya kali ini mudah untuk diikuti dan dipraktekkan buat teman-teman. Nah, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.